Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Muhammad Samsiro. Senang sekali pada kali ini saya bisa berjumpa dengan rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menyulap sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM yang kemudian menggunakan teknologi apa yang disebut dengan pirolisis. Jadi bagaimana menggunakan teknologi pada suhu tinggi untuk kemudian mengubah komponen di dalam sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Materi ini biasa saya ajarkan di program studi teknik mesin ataupun di program studi yang lainnya di tingkat sarjana, tetapi juga materi ini juga saya ajarkan di program studi magister ilmu lingkungan mengenai bagaimana teknologi untuk mengolah sampah menjadi produk-produk yang lebih bermanfaat. Oke, langsung saja kita ikuti penjelasannya mengenai teknologi konversi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, dan juga subscribe channel YouTube saya. Menyulap sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM. Nah, di sini menyulap bukan kemudian seperti yang kita ketahui di televisi ataupun di tempat-tempat keramaian, ada sulap, kemudian simsalabim, ya, menjadi suatu bentuk tertentu. Tidak, tetapi menyulap di sini adalah bagaimana kemudian dengan menggunakan kajian secara ilmiah dan kemudian bisa dibuktikan secara ilmiah melalui eksperimental bahwa kemudian nanti sampah plastik itu akan bisa diubah menjadi bahan bakar minyak dengan menggunakan teknologi pirolisis. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang hal tersebut, saya akan sedikit memberikan gambaran tentang kondisi persampahan yang ada di Indonesia. Ini sebagai satu contoh saja gambaran bagaimana kondisi tempat pembuangan air sampah yang ada di kota Yogyakarta, tepatnya di TPA Piungan, kurang lebih sekitar 10 km dari kota Yogyakarta. Nah, ini saya kira menjadi hal yang umum di Indonesia, tipikalnya akan sama di hampir semua TPA yang ada di Indonesia, ya. Bahwa kemudian di dalam TPA ini akan bisa kita lihat, ya, ada banyak pemulung, kemudian ada banyak sapi-sapi juga yang dia akan makan di tempat sampah itu, memakan sisa-sisa makanan yang kemudian terbuang di TPA. Nah, kalau kita lihat, ya, bahwa hampir semua TPA di Indonesia kemudian kondisinya sudah overload, ya, sudah penuh, ya, sehingga perlu dicarikan alternatif tempat untuk dijadikan TPA, atau kemudian bagaimana sampah itu diolah, ya, sehingga TPA itu bisa termanfaatkan dengan baik, tidak cepat penuh, sehingga nanti sampah yang datang di TPA kemudian bisa diolah menghasilkan produk yang kemudian nanti bisa dimanfaatkan ataupun nanti dijual. Nah, ketika kita berbicara bagaimana kemudian sampah plastik itu didaur ulang, ada beberapa teknologi yang kemudian digunakan untuk mendaur ulang sampah plastik. Yang pertama itu yang kemudian kita sebut dengan material recycling. Nah, di dalam material recycling ini kemudian sampah plastik didaur ulang, ya, ibaratnya kemudian dilebur lagi, kemudian dibuat menjadi biji plastik. Nah, kemudian nanti itu bisa dimanfaatkan lagi untuk membuat produk-produk baru, ya, yang grade-nya tentunya lebih rendah, ya, dibanding yang plastik yang baru. Karena ini menggunakan sampah plastik bekas, ya, yang kemudian di-recycle lagi, dilebur lagi, jadikan biji plastik, jadikan produk plastik lagi. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk produk-produk yang tidak menuntut kualitas yang tinggi, ya. Kita bisa melihat misalkan ada
tas kresek, kemudian nanti ada ember, ada mungkin gayung, dan beberapa jenis peralatan lain yang itu menggunakan sampah plastik bekas yang kemudian didaur ulang. Nah, ini yang disebut dengan materi recycling ya. Ini sebagai primary recycling. Yang kedua itu kemudian apa yang kita sebut dengan energy recovery. Namanya energy recovery itu berarti bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan energinya kembali dari plastik yang ada yang terbuang di di TPA. Nah, kita bisa ambil energinya ini kemudian bisa kita gunakan nanti untuk proses ataupun nanti untuk katakanlah pembangkit listrik ataupun yang lainnya. Nah, yang ketiga ini yang kemudian disebut dengan feedstock recycling atau chemical recycling. Nah, ini bagaimana kemudian mendaur ulang sampah plastik menjadi produk-produk berguna dalam bentuk bahan bakar ataupun produk-produk kimia tertentu yang nanti bisa dimanfaatkan di industri. Nah, kenapa kemudian di sini kita akan membahas konversi plastik menjadi bahan bakar? Nah, kalau kita lihat, kalau kita berbicara bahan bakar, maka kita akan membandingkan nilai kalor dari plastik dibandingkan dengan bahan bakar pada umumnya. Kita lihat di sini ada kerosin, ya, ada heavy oil, ada petroleum, ini sekitar antara 42 sampai 46 megajoule per kilogram. Nah, plastik ini juga kita lihat ada polyethylene, polypropylen, polystiren, nanti kita lihat di slide selanjutnya dari jenis-jenis plastik yang ada ini. Ini juga ringnya di antara 40-an sampai 46 sini ya, tertinggi ya, megajoule per kilogram. Kenapa ini kemudian tinggi? Nah, kita mungkin perlu bertanya, plastik itu sebenarnya terbuat dari apa? Sebelum kita kemudian berbicara lebih lanjut tentang daur ulang sampah plastik ini menjadi bahan bakar minyak. Nah, kita tahu bahwa kemudian plastik itu dibuat dari minyak bumi. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa ini sumbernya adalah sama ya. Jadi antara bahan bakar minyak ya, entah itu kerosin, entah itu solar, bensin ya. Bensin macam-macam, ada premium, ada pertalite, ada pertamax. Itu berasal dari sumber yang sama, yaitu minyak bumi ya. Nah, kalau di plastik kemudian terjadi reaksi polimerisasi sehingga menjadi rantai karbon yang panjang, kemudian terbentuklah plastik. Tapi itu sumbernya sama. Nah, sehingga kalau kemudian kita ingin mengkonversi plastik ini menjadi bahan bakar minyak, ini ibaratnya sebenarnya kita mengembalikan ke bentuk semula asalnya, yaitu minyak bumi. Nah, jadi mengembalikan ke bentuk semula menjadi minyak bumi. Nah, maka dari itu plastik kemudian bisa dikonversi menjadi bahan bakar minyak karena berasal dari sebagai contoh gambaran ini bagaimana sih teknologi konversi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak, atau yang lebih dikenal kalau di luar negeri sebagai plastic to oil ya. Ini sebagai contoh ada di Jepang, ini yang Toshiba yang skalanya besar sampai 14.800 ton per tahun ya. Di Toshiba di sana juga mengembangkan teknologi pirolisis ini juga. Kemudian ini di bagian bawah ini kapasitas 5 meter kubik reaktor ya, skalanya tidak terlalu besar. Ini dulu kembangkan di daerah Imane, Hiroshima kalau tidak salah. Kemudian juga ada satu perusahaan di Jepang namanya Blaze Company yang mengembangkan skala-skala kecil ya untuk edukasi seperti ini. Ya. Kebetulan saya sempat berkunjung ke pabriknya yang ya di sekitar 1 jam perjalanan dari Tokyo ya, di daerah pinggiran 1 jam perjalanan kira-kira. Nah, saya kebetulan pas di Jepang sempat berkunjung ke perusahaan Blaze ini dan bertemu langsung dengan presidennya Blaze ya, jadi pimpinan perusahaannya Blaze Company. Nah, ini contoh-contoh minyak dari sampah plastik hasil pirolisis yang pernah kami hasilkan. Tentunya ada banyak lagi yang lainnya, ini sebagai contoh saja ya. Dan hasilnya cukup bagus ya, ada yang kualitas premium, ada yang kemudian juga bisa mendekati solar ya. Dan itu kalau kita lihat secara penampakan di sini ya juga cukup bagus, ada yang bening gitu ya, yang nantinya kemudian bisa kita gunakan sebagai bahan bakar ya, di entah nanti dipakai di industri, di kendaraan ataupun yang lainnya. Nah, kemudian
kita bisa gunakan dari bahan bakar yang dihasilkan tadi ya. Ini salah satunya di kompor ngowos ini ya. Kemudian juga nanti ada gas yang dihasilkan yang tidak terkondensasi, itu kemudian kita bisa konekkan, kita pernah mencobanya, kemudian kita hubungkan dengan kompor gas. Nah, jadi hasilnya seperti ini cukup bagus juga ya. Nah, kompor ngowos ini sudah lama menghilang ya. Dulu sebelum ada konversi dari minyak tanah ke gas itu banyak menggunakan kompor ngowos atau kompor semawar ya. Biasanya penjual-penjual pecel lele, mie ayam itu menggunakan kompor ngowos. Nah, kita manfaatkan kompor ngowos ini ya dengan menggunakan bahan bakar cair yang dihasilkan dari sampah plastik tadi. Nah, ini kita apa namanya? Ini ada videonya ya. Bisa kita lihat di sini dan hasilnya cukup bagus ya pembakarannya. Kalau kita lihat di sini juga warna apinya biru ya dan bersih. Nah, artinya betul-betul bisa kita manfaatkan untuk bahan bakar di kompor ngowos. Nah, ini nanti kemudian bisa kita manfaatkan di industri kecil misalkan ya yang membutuhkan panas ya untuk mungkin penggorengan atau untuk memasak makanan ya, industri makanan yang ada. Nah, ini saya kira sangat potensial kemudian untuk bisa kita gunakan ya. Nah, kemudian bisa tadi aplikasinya ya, selain tadi kompor ngowos juga kita pernah mencobakannya pada mesin diesel. Kita ujikan di mesin diesel, kita campur dengan solar secara bertahap, kita naikkan sampai 20% ya, dan kita lihat performanya ya, baik nanti efisiensinya maupun emisinya, dan hasilnya cukup memuaskan ya, bisa digunakan di mesin diesel ya. Ini menggunakan diesel engine test ya, atau engine test bed ini yang di laboratorium ya. Nah, artinya nanti ke depan kemudian bisa kita gunakan di kendaraan, walaupun kalau di kendaraan mungkin lebih sulit di dalam hal regulasi, tetapi yang paling mudah tentunya bahan bakar minyak ini bisa kita manfaatkan di industri ya. Di industri itu akan lebih mudah ya, dan pangsa pasarnya juga sangat banyak ya. Nah, kita sudah mengembangkan alat-alat pirolisis ini dari yang mulai skala laboratorium dengan pemanas seperti ini, kemudian dengan pemanas kompor atau burner yang skala kecil seperti ini ya. Kemudian kita juga membuat yang skala kecil ini dulu dengan dompet duafa gitu ya. Reaktor pirolisis-nya jadinya seperti ini. Kemudian tadi salah satu perusahaan di Jepang, Blaze Company ya, membuat yang skala kecil ini ya. Ini untuk edukasi ya, untuk sekolahan, SD, SMP, SMA, untuk masyarakat, kampung, perkantoran. Nah, dan tentunya ini produk luar negeri harganya cukup mahal ya. Nah, kemudian kami juga membuat yang skala kecil yang tentunya harganya jauh lebih murah ya, mungkin bisa sampai setengah atau sepertiganya dari harga yang produk luar negeri ini ya. Ini jauh lebih murah harusnya, dan bisa kita jalankan dan sudah kita buat, kita produksi. Kemudian juga ini aplikasinya di TPS 3R, di daerah Giwangan ya, reaktor pirolisis yang skalanya lebih besar ya dibandingkan yang tadi. Kemudian yang baru terakhir kemarin 2019 ya, kita kembangkan mesin pirolisis untuk di Badan Usaha Milik Desa BUMDes di Panggung Lestari di Desa Pangungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Provinsi DIY. Ini kapasitasnya kira-kira 150 liter ya, yang ini dipakai untuk mengkonversi sampah plastik ya, kemudian juga nanti bisa juga dipakai untuk jelantah atau minyak goreng bekas. Ini kebetulan program pengabdian masyarakat yang disponsori oleh Kemenristek Dikti ya, melalui program kemitraan masyarakat ya. Nah, ini tentunya skalanya lebih besar dari yang tadi. Nah, ini saya kira cukup bagus untuk dikembangkan di desa-desa, khususnya BUMDes ya, karena BUMDes Panggung Lestari ini dia fokus kepada pengelolaan sampah. Nah, ini kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa menghubungi lewat kontak yang ada di sini. Demikian penjelasan singkat mengenai teknologi konversi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM dengan teknologi pirolisis.
Mudah-mudahan ada manfaatnya buat para mahasiswa dan juga tentunya buat masyarakat yang bergelut dengan pengelolaan dan pengolahan sampah plastik. Baik itu yang ada di bank sampah ataupun yang ada di badan usaha milik desa atau BUMDes yang fokus pada pengelolaan sampah maupun pada perusahaan-perusahaan baik yang skala kecil dan menengah. Apabila ada pertanyaan mengenai teknologi ini, silahkan tulis komen di video ini dan saya akan mencoba jawab satu persatu pertanyaan yang ada. Kita akan bertemu kembali dengan materi-materi berikutnya mengenai teknologi di bidang energi dan lingkungan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.